Tapi menurut saya sebenarnya terlalu cepat saja Anda menyimpulkan bahwa Allah tidak mengabulkan doa Anda. Terlalu cepat saja. Tapi kalau saya doa formal, ternyata saya ada tekanan di situ, ada sebuah keharusan agar doa saya terkabul. Menerima, sadar diri bahwa kita hamba. Kalau sudah dapat sesuatu kita tak bisa berkutik sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Bagus Baraja. Baik teman-teman, sudah ada beberapa video yang membahas tentang loa. Sekali lagi saya perlu sampaikan di sini, berbicara tentang keinginan, loa ini sangat efektif untuk bisa Anda pahami kemudian Anda praktekkan, ya. Loa, dan loa itu sebenarnya umum, dan loa itu juga bisa saya artikan adalah konsep doa. Nah, di sini saya ingin bercerita, menjelaskan, sharing kepada Anda terkait karakteristik doa itu seperti apa, dan doa seperti apa yang diijabah oleh Allah, dan bagaimana caranya berdoa yang benar. Semua orang berdoanya sudah benar sebenarnya, cuma berdoa agar mudah terrealisasi tentunya itu ada cara-caranya gitu ya. Nah, doa itu apa sebenarnya, dan apa pentingnya kita berdoa? Pertama, doa itu adalah sebuah perintah dari Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Itu kata Allah. Jadi sebenarnya ketika Anda berdoa, meminta kepada Allah, itu Anda sudah menjalankan perintah Allah. Maka sering saya sebut ternyata berdoa itu adalah ibadah. Dan orang yang berdoa itu sebenarnya mulia. Secara tidak langsung dia menganggap dirinya adalah seorang hamba, pengakuan. Dan ketika doa dipanjatkan, dia sadar betul bahwa ada Sang Maha Pengabul, yaitu Allah itu sendiri. Nah, tadi saya sampaikan bahwa doa itu adalah perintah, teman. Perintah dari Allah. Jadi rugi banget kalau Anda tidak berdoa, tidak menjalankan perintah Allah yang kita sebut dengan istilah doa. Pasti dari Anda punya banyak pertanyaan terkait tentang doa. Saya yakin banget semua orang itu berdoa baik sebenarnya. Tetapi nyatanya yang terrealisasi kadangkala hal yang tidak baik. Tapi menurut saya sebenarnya terlalu cepat saja Anda menyimpulkan bahwa Allah tidak mengabulkan doa Anda. Terlalu cepat saja. Kadangkala Allah itu menguji iman seseorang itu dengan sebuah masalah. Untuk menunjukkan bahwa kita itu benar beriman apa tidak, yakin tidak pada Allah. Kadang Allah itu berikan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Sekali lagi itu sifatnya sementara. Terlalu cepat saja kita menilai bahwa doa kita tidak terkabul. Karena baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Jadi artinya setiap yang terjadi itu pasti awal kebaikan itu datang dalam hidup kita. Awal doa kita diijabah oleh Allah. Jelas ya di sini teman-teman ya. Sekarang kita masuk pada doa yang mudah dikabulkan Allah itu yang seperti apa sih? Doa itu saya pecah atau saya bagi menjadi dua. Yang pertama doa formal, yang kedua adalah doa non formal. Nah sekarang saya ingin bahas doa formal itu seperti apa. Doa formal itu sebenarnya nggak perlu panjang kali lebar saya menjelaskannya ya. Doa formal itu adalah doa yang sering Anda lakukan. Misal contoh doa yang Anda panjatkan setelah sholat. Kemudian doa yang sering Anda panjatkan lewat ritual-ritual zikir. Doa yang sering Anda panjatkan ketika Anda datang di majelis-majelis ilmu. Itu formal. Anda sholat, setelah sholat tahajud Anda berdoa. Itu formal. Kemudian doa non formal itu seperti apa? Doa non formal itu ya loa ini. Pikiran, ucapan, perasaan, dan perilaku. Hari ini sebenarnya, atau saya aja ya, saya pernah mengalami di fase ketika saya berdoa formal, Allah tidak ijabah. Tapi ternyata ketika saya berdoa menerapkan doa non formalnya, hampir semua terijabah. Pertanyaannya, ada apa dengan doa formal kita? Ternyata ini benang merahnya teman-teman. Anda akan aha setelah ini. Kemudian saya yakin Anda akan
lebih enjoy dan nyaman dalam berdoa dengan konsep doa formal. Gini, rata-rata orang yang berdoa formal itu hanya sekedar melakukan. Ada juga istilah yang diyakini bahwa hanya menyelesaikan kewajiban saja. Coba kita buat bahwa ibadah kita adalah kebutuhan kita, bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Jelas itu akan berbeda kualitasnya. Kalau hanya sekedar melepaskan kewajiban, kita akan asal-asalan dalam beribadah. Mohon maaf ya. Tapi kalau kita menganggapnya itu sebuah kebutuhan kita pasti akan melakukannya dengan hati. Contoh misalkan kalau kita sedang lapar, kalau kita makannya sungguh-sungguh, kita akan terasa enak. Tapi kalau makannya hanya sekedar melepaskan kewajiban makan saja, untuk menghilangkan lapar saja, kita hampir nyaris kehilangan nikmat dari makanan itu sendiri. Itu analogi yang sangat sederhana. Nah sekarang, realitanya yang terjadi dalam hidup saya, justru doa non formal itu sering terkabul. Ternyata ketika saya berdoa non formal, itu banyakan tidak terbebani perasaan saya. Ketika saya mengucapkan sesuatu, lepas saja. Ketika saya merasakan sesuatu, lepas saja dan terijabah. Tapi kalau saya doa formal, ternyata saya ada tekanan di situ, ada sebuah keharusan agar doa saya terkabul. Ini nih, masalahnya di sini nih. Ternyata sulit terkabul kalau masih ada keharusan doa itu terkabul. Jadi kayak nggak ikhlas. Nah, doa non formal itu doa yang paling ikhlas menurut saya. Sekali lagi, doa yang paling ikhlas. Saya sekedar ingin ngobrol dengan Anda sebenarnya ya. Pernah nggak Anda merasakan ketika doa yang kecil-kecil dikabulkan? Doa yang besar sulit dikabulkan, bahkan tidak terkabul. Ini pertanyaan banyak orang sebenarnya. Saya yakin juga Anda punya pertanyaan seperti ini, walaupun tidak secara langsung muncul di pikiran Anda. Sekarang ketika saya sampaikan seperti ini, tiba-tiba muncul kan? Iya juga ya, kan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Ternyata kalau kita doa kecil, itu kita tidak terbebani oleh doa kita. Dan bahkan kita tidak mengharuskan doa itu terkabul. Contoh, Anda butuh uang 50-100 ribu, besok juga terkabul. Paling lambat juga besok. Ataupun 1 minggu saja terkabul. Tapi kalau 100 juta, nyatanya lama ya terkabul ya. Ternyata kalau kecil nggak ada beban. Kalau doanya gede, ada beban. Kalau doanya besar, Anda terbebani. Masih ada kata di dalam hati terkabul apa tidak ya. Itu yang jadi masalah. Itulah kenapa doa kita yang kita panjatkan belum terkabul sampai detik ini. Dan juga saya tambahkan, ini psikologi sebenarnya sih. Ketika berdoa kecil, perasaan itu mendefinisikan kemudahan. Ketika berdoa besar, perasaan itu mengambil pengertian atau mendefinisikan sulit terkabul. Kecil sama dengan mudah, besar sama dengan sulit. Nah sekarang harusnya, bukan harusnya ya, tapi lebih kepada sharingnya saya kepada Anda. Kalau doamu besar, asumsikan itu kecil. Karena yang mengabulkan itu Allah, bukan kita. Tapi kalau Anda sudah dapat yang Anda inginkan, yang kecil misalkan, Anda dapat kecil, itu nilailah sebuah anugerah. Anggap besar. Saya ulangi ya. Kalau Anda berdoa besar, anggaplah kecil karena belum terrealisasi. Tapi ketika Anda dapat, sekecil apapun, asumsikan bahwa itu besar. Kenapa? Inilah pengaruhnya ke perasaan kita, syukur. Jatuhnya pada syukur. Coba deh teman-teman, saya mau Anda dengarkan dengan hati ya. Dengarkan dan sambil relate lah pada kondisi psikologis Anda. Saya ulangi tadi ya. Ada doa formal dan non formal. Doa formal itu ibadah makdohnya kita. Udah gitu aja simpelnya ya. Doa non formal itu yang terfikirkan, terucap, dirasakan. Ternyata yang sering terkabul adalah doa non formal. Doa non formal ini nyaris tanpa beban. Doa formal nyaris banyak keharusan. Coba doa non formal, konsepnya atau kondisi psikisnya di doa non formal itu pindahkan ke doa formal, itu double powerfulnya. Balik lagi ke diri kita ya. Terus selain doa non formal dengan formal ya, doa non formal dengan formal maksudnya,
yang perlu Anda cek dan perbaiki psikologis Anda adalah tadi itu, ketika berdoa besar, asumsikan kecil, karena yang mengabulkan itu yang maha besar, yaitu Gusti Allah itu sendiri. Ketika Anda mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, tetap asumsikan itu besar, karena itu sebuah anugerah. Munculnya di sini adalah perasaan syukur. Dan Anda tahu, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Jadi kalau Anda mau mendapatkan banyak nikmat dalam hidup Anda, maka bersyukurlah. Itulah kenapa saya sering katakan, yang tidak terkabul itu, atau doa yang tidak terkabul itu disebabkan terlalu banyaknya tuntutan. Dan setiap keadaan yang dialami ditolak, atau banyaknya penolakan. Coba lebih kepada menerima, lebih kepada legowo, menerima, sadar diri bahwa kita hamba. Kalau sudah dapat sesuatu kita tak bisa berkutik sebenarnya, karena Allah yang maha mengatur. Tapi sebenarnya Allah itu tidak pernah memberikan keburukan. Allah itu selalu memberikan kebaikan. Dan sayangnya ketika Allah berikan kebaikan, kitanya mengasumsikan itu keburukan. Itu masalahnya. Jadi yang bermasalah bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Coba Anda tonton dari awal sampai akhir, pasti Anda akan menemukan aha di penjelasan saya tentang doa ini. Simpel sebenarnya, sangat simpel sebenarnya teman-teman. Anda ikutin saja setiap video yang saya upload, Anda tonton baik-baik, dan setiap ada ajakan untuk perubahan Anda ikuti dan Anda praktekkan. Saya yakin banget, tidak dalam kurun waktu yang lama Anda akan mendapatkan perubahan dan doa Anda akan diijabah oleh Allah. Saya percaya dan yakin banget, semuanya kembali kepada diri kita. Saya tidak sedang berceramah, sekali lagi. Saya sedang sharing kepada Anda apa yang ada di pikiran saya. Bagi orang-orang yang merasa dirinya pintar, mungkin ini ilmu sederhana. Tapi bagi orang yang sedang membutuhkan, ini ilmu luar biasa. Ya, yang merasa Anda pintar, jangan jadi bodoh hanya karena menganggap ilmu adalah satu hal yang biasa saja. Jangan buat dirimu yang tadinya pintar jadi bodoh hanya karena mengecilkan ilmu. Dan yang merasa belum pintar, percayalah, ikuti saja. Yang terpenting itu bukan pintar intelektualnya, tapi spiritualitasnya. Makasih teman-teman, senang bisa berbagi. Bagus Baraja di sini selalu mendoakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.